Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini tentang kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari kitab 2 Samuel 16 ayat 12 dan 13. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Ketika Daud pergi menghindar dari anaknya Absalom yang ingin membunuhnya, maka ada seorang yang bernama Simei yang terus-menerus mengutuki Daud. Namun Daud memiliki keyakinan bahwa semua kutukan yang dilontarkan dari mulut Simei tidak akan mengena kepadanya. Bahkan Tuhan justru akan mengubah kutuk itu menjadi kebaikan untuk Daud. Seperti apa yang dituliskan di dalam Amsal 26 ayat kedua, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Kutuk adalah kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana pada seseorang. Setiap orang tidak ingin dikutuk, terkutuk, atau hidup dalam kutuk. Sesungguhnya setiap anak-anak Tuhan tidak dapat dikutuk lagi, karena Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk. Galatia 3 ayat 13 menuliskannya. Namun kita menemukan masih ada banyak orang Kristen yang hidup dalam kutuk keturunan, kutuk kemiskinan, kutuk kesakitan, kutuk kebodohan, kutuk kegagalan, kutuk kecelakaan, kutuk perceraian, dan berbagai macam kutuk lainnya. Mengapa hal ini terjadi? Karena mereka membuka celah lagi untuk kutuk itu berkuasa dalam hidupnya, dengan jalan berbuat dosa kembali dan tidak pernah hidup dalam pertobatan, sehingga iblis leluasa untuk mewujudkan kutuk dalam hidup seseorang. Lalu bagaimana mematahkan kutuk itu? Yang pertama, hiduplah dalam pertobatan. 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskannya. Yang kedua, mematahkan kutuk dengan nama Yesus. Filipi 2 ayat 10 mengatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Yang ketiga, berdoalah dan berjaga-jagalah. Kolose 4 ayat 2 menuliskan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Mari kita hidup dalam kemerdekaan sepenuhnya, karena Kristus telah memerdekakan kita dari segala kutuk. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu saat ini. Kami bersyukur karena Engkau telah menebus dan membebaskan kami dari segala kutuk. Saat ini selidikilah hati kami, supaya tidak ada dosa tersembunyi yang tanpa kami sadari belum pernah kami bereskan di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau hidup benar sesuai dengan firman-Mu. Dan saat ini kami percaya kutuk itu telah dipatahkan oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami sudah berdoa. Amin.